Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma ta'lim wal ifada istifada wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'wati ilal huda wa dalalati alal khair ibtigha ajillah mardatihi wa qurbihi wa sawabillahi ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidaklah kita berada di tempat ini kecuali taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang gerakkan langkah kaki kita di umur kita ini, diberikan oleh Allah hidayah. Yang hidayah ini tidak diberikan kepada orang-orang mungkin yang tidak seperti kita atau tidak seperti kita yang dikumpulkan pada malam hari. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Dan tidak lain kumpulnya kita di tempat ini untuk mempelajari ilmu baginda Nabi Muhammad SAW, warisan Nabi Muhammad SAW, yang ilmu fikih yang akan kita baca daripada kitab Safinatun Najah, yang mana pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang Islam dan iman, rukun Islam dan rukun iman. Nah, sekarang kita masuk bab yang baru, Kitabut Thaharah. Nah, Kitabut Thaharah ini tentang bersuci. Kitabut Thaharah tentang bersuci, atau masuk pembahasan fikih. Yang pertama kali yang akan kita bahas pada malam hari ini, ya kan, sebelumnya kita tauhid, tentang ketauhidan kepada Allah kan. Nah, sekarang ini fikih yang kita masuk, yang pertama ini adalah tentang alamatul bulugh, tanda baligh, tanda seseorang itu dewasa, tanda seseorang itu sudah taklif, mukallaf, sudah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang diwajibkan oleh Allah. Nah, ini namanya bulugh. Ya, ini penting sekali. Ya, seseorang itu tahu kapan dia itu sudah diwajibkan oleh Allah untuk sholat, kapan dia itu sudah diwajibkan oleh Allah untuk puasa. Nah, yang rukun Islam yang kita bahas kemarin. Nah, ini alamatul bulugh. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda baligh itu ada tiga. Ada tiga tanda-tanda baligh. Seseorang itu sudah baligh. Ini tanda itu alamat, dikatakan ulama, tanda itu adalah ma yalzam min wujudihi wujud wa la yalzamu min adamihi adam. Tanda itu adalah yang memastikan kalau adanya dia, adanya sesuatu. Kalau tidak adanya dia, tidak adanya walayalzam, dan tidak memastikan tidak adanya dia, tidak ada sesuatu. Nah, ini kan bahasa usulih, mantik. Ya gini nih, kalau tanda itu, kalau ada dia berarti sesuatu itu ada. Tapi kalau nggak ada dia, belum tentu sesuatu itu tidak ada. Contohnya ini. Contohnya tanda baligh, termasuk satu tanda baligh itu adalah mimpi. Seseorang itu mimpi berhubungan suami istri, atau bermimpi keluar sperma, mani kan. Nah, itu termasuk tanda seseorang itu baligh. Jadi kalau ada mimpi, ma yalzam min wujudihi wujud. Kalau ada mimpi yang mengeluarkan keluar mani, maka dia dinyatakan baligh orang tadi. Tapi bukan berarti kalau tidak mimpi tidak baligh. Masih ada tanda-tanda yang lain. Ada tanda satu dan tanda ketiga. Nanti akan kita bahas semuanya. Tanda baligh yang 1 sampai 3.
Jadi tanda itu menunjukkan kalau ada dia, adanya sesuatu. Kalau tidak ada dia, belum tentu sesuatu itu tidak ada. Baligh itu kalau nggak mimpi, ada tanda yang lain. Atau contohnya gini, termasuk tanda hujan itu langit gelap. Itu tanda mau hujan. Bukan berarti kalau langit nggak gelap nggak hujan. Kadang ada lagi terang-terang nggak tahu hujan. Nah ini jadi apa? Tidak memastikan kalau tidak adanya gelap tidak hujan kan? Yang pertama, tanda baligh yang pertama, tamamu khamsa asyrata fi zakar wal unsa. Sempurnanya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita kan sebagai orang tua, kalau mungkin kan bapak-bapak yang hadir di sini umur sudah lebih dari 15 kan? Mungkin bisa kita berkat kita hadir majelis ini, kita ke rumah, kita lihat anak kita, cucu kita. Ingatkan kalau mereka sudah umurnya 15 tahun, nah ini dinyatakan ulama sudah baligh. Sudah baligh walaupun tidak mimpi, walaupun tidak keluar mani misalkan, tapi sudah baligh. Ini buat laki-laki dan perempuan. Umurnya 15 tahun. Nah, 15 tahun ini harus dikatakan qamariyah tahdidiyah, bulan Arab. Nah, ini kadang kita salah. 15 tahun bulan Masehi. Nah, itu Masehi ini lebih panjang daripada Arab. Kadang Arabnya sudah 15 tahun, Masehinya belum. Nah, jadi patokan kita Masehi patokan kita qamariyah. Bulan Bulan Arab. Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, itu bulan itu yang dipakai. Pas 15 tahun. Jadi kalau udah umur 15 tahun anak kita, walaupun tidak mempunyai tanda-tanda yang lain, cuma 15 tahun baligh, sudah dinyatakan dia itu baligh, mukallaf. Di hadis Nabi Muhammad kan, beliau memerintahkan muru auladakum fi shalah. Kata Nabi, perintahkan anak kalian itu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Padahal kalau kita lihat diwajibkan itu ketika umurnya 15 tahun. Tapi 7 tahun Nabi Muhammad udah memerintahkan, perintahkan. Nah, ini latihan. Segala sesuatu itu perlu pemanasan. Nggak bisa kita ini langsung capek gitu langsung, ini nggak dikit. Nah, anak dari kecil diperintahkan. Nah, ini ajaran Nabi Muhammad. Ketika 7 tahun aja ke masjid, aja mereka biar tahu bagaimana caranya sholat yang benar. Anak-anak itu kan ilmunya kadang dengan melihat. Dia melihat hitung-hitungan atau dengan melihat lebih cepat mereka ini. Sholat itu kadang nggak belajar, anak kecil nggak belajar sholat, tapi setiap hari lihat ibunya sholat, lihat bapaknya sholat, akhirnya bisa dia sholat. Bacaan Al-Fatihah sering dengar, akhirnya bisa. Padahal belum belajar, sekolah belum, ini belum, tapi itulah tadi karena melihat tadi kan. Dan ibu, dikatakan ibu itu madrasatul ula, madrasah yang pertama bagi anak. Jadi kalau ibunya bagus, anaknya bagus, sangat menentukan. Nah, itulah makanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang bapak ngelapor kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, anakku ini kurang ajar. Anakku ini melawan kepadaku. Akhirnya kata Sayyidina Umar, ya sudah panggil anakmu ke sini. Mau disidang Sayyidina Umar, panggil anaknya, bapaknya ada juga di situ. Setelah dipanggil, Sayyidina Umar bertanya, wahai anak, bapakmu mengatakan engkau ini kurang ajar. Engkau itu sering melawan ini. Apakah benar kata Sayyidina Umar? Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, kata anak tadi, wahai Sayyidina Umar, adakah kewajiban yang harus dilakukan ayahku kepadaku? Hak. Akhirnya kata Sayyidina Umar, ada. Apa itu wahai Umar? Yang pertama, mencarikan ibu yang bagus. Nah, itu ketika awal itu kan dicarikan ibu yang bagus. Ini tadi, karena pengaruh besar, anak itu lebih sering ketemu ibunya daripada bapaknya. Mungkin bapaknya sibuk, punya pergi pagi, malam baru pulang. Kadang anaknya sudah tidur, pulang kan, nggak ketemu. Tapi kalau ibunya setiap hari, itu makanya Nabi Muhammad mengatakan madrasatul ula, madrasah yang pertama.
Yang kedua, memberikan nama yang bagus. Nah, wajib ini. Anak tadi bisa menuntut nanti di hadapan Allah ketika namanya tidak bagus. Misalkan diberi nama nggak bagus kan? Dan juga pengaruh. Nabi Muhammad mengatakan apa? Kullu lakum nasibum min ismi. Kata Nabi Muhammad, semua dari kalian itu mendapatkan bagian dari namanya. Kalau namanya bagus, dapat bagian bagus. Namanya jelek, dapat. Nabi Muhammad berapa kali mengganti nama sahabat. Ada orang masuk Islam namanya jelek, namanya hazan. Hazan itu sedih. Akhirnya diperintahkan, ganti namamu ini, jangan hazan, ganti senang. Diganti kan namanya Faroh. Faroh itu senang. Akhirnya orang tadi nggak mau merubah nama yang sudah diberikan ayahnya. Nggak mau, ya Rasulullah, aku mau namaku itu aja. Nah, subhanallah, ini keturunannya mengatakan gara-gara kakeknya tidak mau merubah nama, akhirnya kami ini setiap 1 tahun sekali ada hari kesedihan. Sedih itu. Pasti ada musibah yang nimpas, keluarga sedih semua. Nah, ini karena namanya kan sedih, kan dapat bagian. Ada orang namanya Zaki. Zaki itu cerdas. Kadang benar, itu Nabi Muhammad, semua dari kalian dapat bagian dari namanya. Kalau namanya bagus, bagus. Nah, kadang orang mengatakan apa arti sebuah nama kan misalkan. Nah, itu aslinya ini kurang tepat kan. Nama itu pengaruh buat kehidupan kita kan? Jadi nama yang bagus. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad, mengajarkan Al-Quran. Nah, mengajarkan Al-Quran 3 ini nih. Pertama, mencarikan ibu buat anak yang bagus, maksudnya istri. Kita mencari istri yang bagus. Yang kedua, memberikan nama yang bagus. Dan yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. 3 ini anak bisa menuntut. Ketika diberikan nama nggak bagus, di akhirat bisa nuntut, ya Allah, mungkin aku malas ini karena ayahku memberikan nama kepadaku, nama yang tidak bagus. Dari situ sekarang ini aku malas, ya Allah, itu makanya. Nah, ini bisa dia nuntut. Atau tidak mengajarkan Al-Quran, nanti bisa menuntut, ya Allah, ayahku tidak mengajarkan aku Al-Quran. Ya aslinya nggak harus kita. Nah, itu makanya kita alhamdulillah diberikan oleh Allah kemudahan. Ada sebagian orang hidupnya itu di daerah yang Islamnya sedikit, susah. Dianya nggak bisa ngajar ngaji, mau nitipkan anaknya untuk belajar nggak bisa, karena lingkungannya nggak ada yang pinter. Nah, kita alhamdulillah lingkungan kita bagus. Majelis taklim kalau mau bisa dimudahkan oleh Allah, tergantung kita mau atau tidak. Nah, semangat atau tidak. Nah, akhirnya Sayyidina Umar bertanya kepada anak tadi ya. Anak tadi ngomong sama Sayyidina Umar, "Wahai Umar, ketahuilah bahwasannya ayahku tidak memenuhi 3 tadi, tidak ada satupun yang dipenuhkan oleh ayahku. Yang pertama, ibuku bukan orang Islam. Ibunya bukan orang Islam. Ibunya orang Persia. Memang terkenal cantik kan, tapi bukan Islam, nyembah api ini. Persia nyembah api ibunya. Jadi ayahku tidak mencarikan ibu yang bagus untukku. Yang kedua, tidak memberikan nama yang bagus. Namaku nama binatang. Namanya nama binatang, nama anak tadi. Hati-hati kita memberikan nama nggak tahu artinya. Oh, lihat ada bintang film atau mungkin orang barat mungkin namanya bagus. Dinamakan kita nggak tahu artinya. Nggak tahu pas dilihat artinya. Oh, arti yang tidak bagus kan. Dan yang ketiga, ayahku tidak pernah mengajarkan 1 huruf pun daripada Al-Quran. Nah, itu makanya kalau kita bisa, kita lah ambil paling tidak jatah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu luar biasa. Sehari berapa kali anak baca Al-Fatihah itu ketika dia sholat kan. Nah, jatah Al-Fatihah ini jangan sampai diambil pahalanya oleh guru. Nah, paling banyak pahala ini kan guru kan. Guru ngajar Iqra, ngajar Al-Fatihah. Setiap anak kita baca Al-Fatihah, gurunya dapat pahala. Nah, rugi kita. Padahal semua kita bisa Al-Fatihah. Kan semua di antara kita bisa Al-Fatihah.
Kalau kita bisa, kenapa harus orang, kan? Setelah menerima keluhan dari anak tadi, maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai bapak, engkau durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Yang pertama tadi kan umur 15 tahun. Dan yang kedua, wal ihtilamu fi zakari wal unsa litis isini. Mimpi basah, mimpi berhubungan suami istri, atau mimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya mani, kan? Mimpi keluar mani ini tanda orang yang udah balik. Anak tadi sudah balik. Litis isinin ketika umurnya 9 tahun. Kalau anak sudah 9 tahun, nggak tahu, dia cerita sama bapaknya bahwasanya dia sudah mimpi keluar mani, maka sudah balik anaknya. Walaupun masih kecil. Itu makanya siap-siap. Kalau anak kita sudah 9 tahun, 10 tahun, ajarkan. Jangan sampai mereka ini sudah waktunya sudah balik tapi belum bisa sholat, belum bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan, kan? Mereka ini ibadahnya masih salah. Wal haidu fil unta litis isini. Dan yang ketiga, haid bagi perempuan ketika umurnya 9 tahun. Perempuan itu umurnya 9 tahun haid. Atau kalau keluar mani tadi nggak harus mimpi. Kalau dalam keadaan bangun anak tadi keluar mani, ini juga ini juga menyebabkan dia sudah balik. Nah, kalau sudah balik tadi berarti sudah wajib mandi, wajib dia. Dan semua yang diwajibkan oleh Allah wajib juga buat dia. Semua taklif, mukallaf. Apa mukallaf itu dikatakan yang dulunya tidak wajib jadi wajib. Dulunya anak kecil puasa Ramadan nggak perlu dia puasa, tapi ketika dia balik wajib. Nah, ini. Berarti keluar dari sini 3 tanda tadi. Berarti selain daripada 3 ini, atau tidak ada salah satu dari 3 ini, anak tadi belum balik. Anak bayi misalkan masih kecil, bayi belum wajib sholat, atau mungkin wala wasala ila kusbati suma'ad. Nah, sekarang ada masalah. Ada masalah gimana kalau seandainya ada anak yang mana anak ini sudah umurnya 9 tahun. Anak laki-laki ini. Ketika dia mau keluar mani sama dia tahan. Dia tahan. Akhirnya nggak jadi keluar mani. Misalkan umurnya sudah 9 tahun. Ditahan, nggak jadi keluar. Apa hukumnya? Apakah anak ini udah balik atau tidak? Ulama ahli fikih beda pendapat, ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan udah balik, ini menurut pendapat Imam Romli. Tapi menurut Imam Ibn Hajar sudah balik dia. Kenapa? Karena sudah waktunya keluar. Sama dia ditahan, nggak keluar, masuk lagi. Nah, ini masalah fikih. Kadang ulama-ulama itu tasawur menggambarkan masalah fikih ini kadang tinggi permasalahan yang kemungkinan terjadinya sedikit sekali, tapi mereka menggambarkan biar kalau seandainya terjadi bisa. Ya di zaman kita sekarang ini kan, kita lihat di pergaulan anak-anak zaman sekarang ini, kita lihat jauh dibanding di zaman kita. Kalau zaman kita alhamdulillah, jadi kalau kita lihat digambarkan zaman sekarang dengan zaman dulu, oh ini untung kita hidupnya di zaman dulu. Aman, maksiat itu susah. Mau bermaksiat kepada Allah susah. Tapi di zaman sekarang semua maksiat itu mudah sekali kan. Sampai buka HP. Kalau sampai di kamar itu seorang anak nggak tahu lagi orang tuanya ngapain. Kadang orang tuanya ibadah kepada Allah, sholat ibadah kepada Allah, nggak tahu anaknya maksiat. Nah ini kan kita nggak tahu kan. Sampai dulu ada Buya Yahya cerita. Buya Yahya cerita, ini kejadian nyata. Ada seorang ibu datang kepada Buya Yahya tadi, nangis.
Akhirnya bertanya, wahai ibu, kenapa engkau itu nangis? Akhirnya ini nih aib keluarga, kata dia. Aib keluarga yang seharusnya tidak aku ceritakan, tapi aku ingin mencari solusi lah. Pengen mencari solusi. Nah ini zaman sekarang ini ya. Kenapa? Akhirnya diceritakan. Ibu teh cerita. Waktu ibunya umroh, ibunya ibadah kepada ibu bapaknya umroh, pergi umroh kan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beribadah kepada Allah, subhanallah, nggak tahu pas pulang umroh mendapatkan kabar yang nggak bagus. Nah, jadi anaknya ini berhubungan suami istri ketika orang tuanya umroh dan hamil. Kejadian itu terjadi ketika orang tuanya umroh. Nah, ini orang tuanya ibadah kepada Allah, nggak tahu anaknya bermaksiat. Yang jelas kejadian seperti ini karena orang tuanya kurang mengajarkan agama kepada anak. Kalau dimasukkan agama kepada anaknya, nggak mungkin berani bermaksiat kepada Allah, apalagi ketika orang tuanya lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang anak ini tanggung jawab kita ketika dia mau masuk ke dalam nerakanya Allah. Kadang anak ini menuntut sama orang tuanya kan? Jadi ketika mau masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga orang tuanya, digentol oleh anaknya. Digentol oleh anaknya. Ketika digentol oleh anaknya, orang tuanya malaikat heran kan? Nah di situ anaknya mengatakan, ya Allah, jangan kau masukkan ini orang tuaku ke dalam surga. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan aku itu bermaksiat kepada Allah. Dia tidak mengajarkanku Al-Quran, tidak mengajarkanku ilmu fikih. Nah anak tadi menuntut di hadapan Allah SWT. Nah jangan sampai. Jadi itu makanya di akhirat nanti seorang bapak takut kepada anaknya, masih lari. Yauma yafirru mar'u min ahi. Seseorang itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dari bapaknya, dari ibunya akan singitan, lari kan? Karena takut? Takut diminta pertolongan. Nah ini jadi kita ini di sini perlu untuk mendidik anak-anak kita kan, biar jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.